Kalau kita lihat nih orangnya, nggak masuk akal. Bulu badan ini semua berdiri. Tiba-tiba hujan itu kebelah dua. Tapi pas kita turun mobil, kok sawah gitu. Jadi pas malam itu kalau nggak salah pas lagi bulan purnama, jadi sinar bulan itu doang yang bikin terang perjalanan kita ke sana. Nah, jadi pas nyampe itu pas dalam perjalanan itu ya bapak itu di depan berdua, terus saya, terus teman saya dua di belakang. Nah, jadi saya itu tengah-tengah dalam perjalanan itu. Jadi saya jalan, tapi pikiran saya itu udah kosong gitu, kayak nggak sadar gitu. Jalan aja kayak orang kena hipnotis gitu. Kok nggak ngikut aja pas jalan. Nah, pas begitu kira-kira 2 meter atau 3 meter dari tempat itu tiba-tiba, nah di situ yang bikin saya merinding tuh. Sampai sekarang saya merinding. Nah, kalau ingat itu saya merinding. Tiba-tiba itu ada sosok tinggi besar, badannya manusia tapi kepalanya kambing. Nah, pas begitu kita datang itu dia langsung loncat ke pohon beringin itu. Nah, jadi posisinya gini. Jadi makam itu di dinding keliling dikunci, terus tapi nggak pakai atap gitu, plong aja gitu. Nah, di sampingnya itu pohon beringin. Jadi nutupin itu pohon beringin itu. Nah, itu tadi pas saya lewat itu tadi, tiba-tiba ngeloncat ke atas. Nah, di situ saya baru kayak kaget gitu kan. Ini apaan? Cuma buat ngomong itu nggak bisa ngomong, cuma diem aja. Saya pikir nih bakal yang lain melihat kali ya kan. Nah, udah tapi masih saya diem aja, masih saya pendam. Nah, pas nyampe tuh pintunya dibuka, terus masuklah kita tadi kan berlima. Nah, pas masuk kita waktu itu penerangannya itu cuma bawa 2 lilin. Jadi bapak itu bawa mangkok piring putih 1, lilin 2. Nah, di situ lilin itu dinyalakan lah di setiap sudut itu di satu. Jadi pas kita masuk buka pintunya, pas begitu dibuka itu jadi makam itu batu nisannya itu batu gunung yang gede banget, kira-kira tingginya kira-kira 5 meter lah, gede banget, gunung gede. Nah, tapi di batu itu bercak darah itu banyak darah gitu. Nah, jadi ukurannya itu kira-kira 4 kali 5 lah ruangan itu. Kalau panjangnya itu kira-kira 2 meter lah. Makam itu udah di porselen gitu kan. Buat kayaknya ada buat kayak kita tempat duduk itu. Nah, batu gede itu, nah di atasnya tuh pohon beringin. Nah, jadi pas kita itu bapak itu ritual lah bapak itu. Jadi dia bilang gitu. Jadi, Nak, dia bilang sama saya, semua ini tergantung jodoh kayak gitu. Kalau jodohnya kamu bagus, kamu sanggup, insya Allah kayak gitu. Apa yang kamu pingin dapat, tapi nggak tahu apa. Tapi yang jelas kita bakal ninggalin kamu sendiri. Nah, disitulah saya mulai duduk diem. Nah, disitu mulai pikiran saya itu kayak nggak ada gitu. Jadi kayak hilang, gitu aja. Entah kemana gitu kan. Dengar kata-kata itu, jadi saya sadar itu waktu dipegang sama dia. Gimana? Bisa nggak? Iya, Pak. Saya pokoknya iya aja. Padahal ya mungkin kalau sadar nggak berani. Nah, kalau gitu kita nunggu di depan kata gitu. Kamu silakan ya menjelang subuh lah minimal. Ya biasanya menjelang subuh. Kalau udah subuh kita datang lagi, kita jemput gitu. Iya, Pak, kalau gitu. Nah, saya ingat itu. Saya duduk, ya kan. Saya pakai celana pendek, pakai sepatu saya buka, ya kan. Jadi karena dingin kan, saya pakai baju, saya pakai sweater kalau nggak salah. Sweater itu. Nah, saya duduk pegangin
batu nisan itu cuma saya niat datang ini bukan buat macam-macam. Saya pengen oleh-oleh aja gitu. Apapun yang dikasih saya terima gitu kan. Udah itu aja niat saya nggak macam-macam. Nah si bapak itu keluar berdua sama si teman saya si Heri sama si Ridwan ini keluar. Nah ini pintu bapak gembok gitu. Takutnya ntar binatang apa yang datang kamu nggak tahu ya. Tapi kalau kamu di sini ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa katanya. Kita coba aja soalnya bapak juga nggak berani ngambil resiko katanya. Kita yang jelas kalau ada apa-apa teriak aja, kita nggak jauh dari sini. Nah saya kira mereka itu nunggunya di depan. Ternyata mereka itu pulang. Nah saya itu kejadiannya saya belum tahu ini. Pikiran saya mereka paling di depan nongkrong sambil ngerokok nunggu kan. Nah tiba-tiba kira-kira setengah jam saya di situ, saya ngelamun, saya zikir, saya berdoa, zikir, tiba-tiba itu pohon beringin yang di atas itu seperti kayak ada orang yang goyangin, gitu, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba goyang gini. Wah tuh kan, kalau cerita itu mulai merinding ya kan. Jadi, wah ini, jadi lilinnya itu mati satu, mati, saya nyalain lagi ya kan. Tapi anehnya 2 lilin itu bisa nerangin semua. Tuh, jadi saya lihat jam 1 nih. Pas jam setengah, kalau nggak salah itu jam setengah 2, jam 2. Nah jam 2 itu tiba-tiba suara aneh. Wah, ya harimau nih pasti. Tapi yang di atas pohon itu tetap goyang, goyang. Saya mulai meramin mata, pokoknya apa yang saya bisa baca, saya baca terus. Terus tiba-tiba dari atas itu jatuh sesuatu, petak, gitu. Kayak ada yang nimpuk, tak. Tapi jatuhnya itu pas di piring itu. Kalau nggak salah, kalau bisa kita lihat itu seperti sebesar apa ya? Lebih besar dari kelereng lah, lebih besar dari kelereng. Batu. Tapi bentuknya itu hitam kayak hijau-hijauan gitu, bulat. Kayak apa nih? Kalau kemiri. Nah, kalau teman-teman tahu kemiri, nah jadi bulatnya itu ya segini, kurang lebih segini. Terbak, jatuh. Nah, udah benda itu jatuh, itu lilin mati semua. Nah, di situ saya tapi ya itu tadi kayak orang nggak sadar, jadi rasa takut itu nggak ada. Jadi udah pasrah aja, apa yang terjadilah. Jadi lampu itu mati, benda itu di piring itu udah saya pegang aja gini. Pegang, tiba-tiba ya kurang lebih 15 menit, 20 menit lah. Tiba-tiba bunyi suara langkah kaki. Oh, bapak itu datang. Alhamdulillah ya kan. Ini alhamdulillah ini bapak itu udah datang ya kan. Nah, tiba-tiba buka pintu. Dia bawa lilin nih. Saya tahu lilinnya habis gitu. Makanya saya datang. Pasti nyalain, Pak, ini Pak yang saya dapat. Oh udah dapat kata gitu. Wah beruntung banget ya kata, udah dapat kata. Bapak kemana? Nanti saya ceritain kata. Udah. Nah jadi benda itu disuruh ambil sama dia, ambil kamu pegang, jangan kamu lepas sebelum sampai ke rumah. Nah jadi saya ingat itu, benda itu saya pegang, begitu saya pegang itu, tuh kan, begitu saya pegang, jadi semua bulu-bulu yang ada di badan ini berdirinya minta ampun. Jadi sepanjang jalan itu merinding banget badannya. Ya, jadi dalam perjalanan itu saya pegang gini ya terus. Ya akhirnya kalau nggak salah waktu itu jam 4 hampir subuh lah. Nah hampir subuh kita datang langsung masuk ke bilik bapak itu. Nah sekarang coba kamu buka katanya. Apa yang kamu dapat tadi? Nah begitu dibuka ya ada memang benda itu, buka. Nah dilihat sama dia, terus diapain sama dia kan. Nah inilah rezeki yang kamu dapat. Kamu adalah salah satu orang yang paling beruntung. Soalnya yang datang ke situ nggak ada yang sanggup. Paling kuat 1 jam 2 jam udah kabur. Ada yang sampai pingsan di situ. Ada yang teriak-teriak, ada yang pokoknya macam-macam diganggu. Tapi alhamdulillah kamu berhasil. Berarti dia setuju sama kamu, berarti dia cocok gitu kan. Dalam bahasanya itu cocok gitu. Memang rezeki kamu. Terus
terus saya nanya, Pak ini fungsinya apa? Nanti kamu tahu sendiri. Pokoknya tunggu usah dijelasin, yang jelas ini barang buat kamu. Nah setelah itu ini pagi kita masih ngobrol nih, masih terus cerita kan. Nah dipoto lah sama saya kan, saya foto, saya foto. Nah terus diambil sama dia apa tadi barang itu tadi, terus diambilnya tuh jeruk nipis, dibelah sama dia, dibasahin sama dia, dicuci sama dia kan. Terus dikasih minyak sama dia, minyak Jiparon itu, minyak yang buat barang-barang gaib gitu kan. Terus dibakarin kemenyan sama dia kan. Nah yang anehnya itu barang itu batu itu begitu ditaruh di piring, taruh piring kan. Nah diginiin nggak jatuh, sama sekali nggak jatuh. Balikin lagi, coba kamu yang pegang. Terus saya pegang, saya taruh di sini, saya giniin lagi, nggak jatuh, lengket. Dia kayak ada magnet gitu. Saya masih ingat, sampai sekarang pun saya masih ingat itu benda. Gimana bentuknya saya tahu. Udah gini, jadi rencana apa nih? Nah dengan rasa senang tadi kan, pengen buru-buru langsung pulang ya kan. Pokoknya langsung pulang lah ini, apalagi ya kan, udah dapat. Nah tapi di situ karena nggak sabar, rasa ya itu tadi memang gimana ya, apa pengaruh gaib itu tadi yang datang. Jadi rasa nggak sabar itu, wah pokoknya pengen buru-buru aja pulang. Udah dapat kan apa yang kita mau. Ada rasa sombong. Nah gitu. Ini udah dapat lah, pokoknya udah pulang lah. Jadi kapan mau pulang? Besok pagi kita pulang Pak. Jangan buru-buru kata gitu. Ini barang biarin dulu, dijinakin dulu, biar awet, ya biar bisa ngikut dia sampai ke Jambi. Takutnya nanti di jalan dia hilang. Wah enggak apa-apa Pak. Nah oke lah kalau memang begitu. Jadi kalau kamu udah nggak sabar, kata si dukun itu tadi mau bawa pulang, jadi kamu sekarang siapin dulu alat-alatnya gitu. Apa aja Pak? Jadi sekarang kamu ke pasar, kamu beli itu, pertama itu bunga 7 rupa. Jadi bunga 7 rupa, terus ayam hitam 1, terus sama jeruk purut ya. Nah jeruk purut, terus benang 7 warna. Nah jadi nanti di pasar itu ada itu orang yang jual kata gitu, di tokonya, toko bunga itu kata gitu. Nggak jauh lah dari sini. Nah kita bertiga ini langsung buru-buru nih kan, wah buru-buru. Ayo deh cepat-cepat kita. Pas kita nyampe itu tokonya aja belum buka. Nah jadi di situ ada waktu kita ngobrol. Jadi saya penasaran kan, saya tanya nih sama si Heri sama si Ridwan, Wan, itu semalam kemana kamu? Itu kita pas keluar dari situ kita langsung pulang. Nah tiba-tiba di jalan itu, di perjalanan kita pulang itu, jadi mobil kita itu kayak ada yang naikin gitu. Di atas mobil itu kayak ada yang goyang-goyangin gini. Jadi jalan bagus tapi gini-gini mobil gitu. Nah si bapak itu bilang, perjuangan teman kamu itu kalau memang benar dia bisa, itu berhasil kata gitu. Bapak itu udah ngomong di mobil, itu pasti berhasil kata. Soalnya tanda-tandanya udah ada. Soalnya saya pernah bawa bukan 1 orang yang dibawa bapak itu buat nyoba, tapi nggak ada yang berhasil. Menjelang subuh itu udah pada teriak, pada lari, potong panting kata. Itu pun pintu nggak saya gembok, saya buka aja, biarin. Nah tapi teman kamu biar kita gembok kata gitu, biar dia nggak bisa kemana-mana kata gitu. Biar apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dirasakan. Nah, itu obat buat anak nakal kayak gitu. Tapi bapak itu katanya dia yakin katanya, karena mungkin ya itu tadi. Yang pertama mungkin karena hal-hal gaib itu memang saya udah tekunin itu dari mulai saya akhir balik itu saya udah mulai belajar gitu. Sampai-sampai pun waktu saya disunat itu nggak bisa dipotong. Itu pas disunat itu nggak bisa dipotong, dikasih minum dulu sama bapak baru bisa. Memang saya dari kecil itu hobi gitu. Nah yang nama-nama hal-hal gitu saya hobi. Setiap bapak cerita tuh saya dengerin aja. Memang dari kecil saya hobi. Nah begitu mulai beranjak dewasa, mulai nakal lah ibaratnya kan, mulai saya belajar nyari guru, mau ilmu itu hitam mau apa, pokoknya yang penting saya belajar. Nah itu tadi kita kembali cerita tadi, terus si Heri sama si Ridwan itu bengong.
kita berdua udah takutan, Den, takutnya kamu ada apa-apa gitu kan. Tapi si bapak itu ketawa gitu. Kita lihat aja kata dia, sebentar lagi kita pulang. Itu kita tunggu lilinnya mati aja. Lilinnya mati kita datang lagi gitu. Tapi kita tinggalin dia nggak tahu tuh kita pergi. Nah, jadi saya pikir wah ini memang kejadian memang di luar sadar, memang kayak hipnotis gitulah. Kalau kita bilang zaman sekarang itu hipnotis. Jadi hal-hal yang gitu memang udah ngerasuk banget gitu kan. Jadi memang di luar nalar lah ibaratnya. Nah, nggak lama penjaga itu buka. Nah, yang anehnya lagi, pas kita nyampe di situ, itu yang bapak-bapak yang jual bunga itu udah tahu gitu. Kamu dari dukun itu ya, kata. Dukun 3 beradik gitu. Mau beli apa? Kata. Oh, kok tahu Pak? Ya orang pasti datang tuh dari sana ke sini kata gitu. Udah, oh berarti udah tahu banget gitu kan. Jadi apa yang kamu dapat? Kata. Enggak lah Pak, cuma ini aja. Enggak, ini pasti dapat sesuatu kata gitu. Enggak Pak, cuma ini buat mandi kembang aja. Oh ya udah. Nah lu udah beli, ayamnya pun ada di situ ya, kita bayar lah kan. Udah beli, pulang nyampe, nah ketemulah sama bapak itu. Tapi kita itu waktu itu kita break dulu lah, kita makan dulu lah kata bapak itu kan, dukun itu. Nah sambil makan tuh ngobrol, tapi ingat kita gitu, bapak cuma pesan satu aja kata, kamu pakai ini barang ini jangan sombong. Terus kamu cuma niatin aja pengen apa, barang ini ngikut. Mau kamu bawa kemana, mau kebal kamu kebal, mau hilang kamu hilang, mau dikejar-kejar perempuan bisa dikejar-kejar perempuan. Wah disitulah mulai wajah semeringah itu kan. Wah pokoknya senang banget ya kan. Wah ini berhasil nih kayaknya. Tapi ingat, gaib itu memiliki perjanjian. Nah perjanjian itu yang harus kamu tepati. Soalnya syarat-syaratnya belum ada istilahnya petunjuk buat syaratnya apa, belum ada. Cuma kalau buat dibawa ya kita cuci dulu lah barang ini dengan benda-benda yang kita beli tadi. Tapi setahu saya pasti ada syaratnya. Tapi ya kalau saya bilang kamu tunggulah berapa hari lagi. Wah nggak bisa Pak. Wah mulai nih liciknya saya itu tuh udah mulai licik lagi, keluar licik. Wah saya tipu aja nih orang. Saya bilangnya buru-buru, ada keperluan apa gitu kan, mau buru-buru Pak. Ya udah terserah kamu dah. Yang penting saya udah sampaikan ke kamu, takutnya kamu celaka atau apa. Nah setelah itu, setelah makan nih langsung lah kita masuk lagi ke ruangan itu. Terus mulailah ayam tadi dipotong, diambil darahnya, ditaruhlah ke piring, ditaruhlah ke batu itu. Terus dicuci lagi dengan bunga itu tadi, ditaruh dalam ini, dicuci, dibakarin kemenyan. Nah kemudian dia bilang, sekarang gini Pak, gini aja, boleh divideoin nggak? Nah waktu itu saya videoin. Boleh, nggak apa-apa, silakan gitu. Dipoto juga nggak apa-apa. Nah jadi jeruk itu saya pikir Pak ini jeruk buat apa? Nah ini jeruk buat tempatnya dia. Maksudnya dia jangan dipegang atau di apa, nggak boleh dulu. Jadi jeruk ini dikeluarin isinya, jadi dibikin kayak pokok dikosongin lah, tinggal kulitnya aja. Nah lihat kata dia, ini lihat nih, ini barang itu tadi dimasukin, tak dimasukin, ditutup lagi, udah dibelah, ditutup lagi, terus dijahit lah pakai benang itu tadi, ya, 7 warna tadi, pokoknya dijahit lah, di-cut lah biar kuat gitu. Nah itu sempat saya videoin, bener saya videoin, tak saya videoin. Nah yaudah, sekarang udah selesai, cuma nanti bapak kabarin apa yang harus dibuat, nanti kamu apa syarat-syaratnya. Pokoknya saya siap Pak. Begitu bapak kasih tahu saya datang lagi pun saya siap. Nah, dalam hati saya tuh saya ngomong apa adanya aja, yang benar, jangan bohong. Soalnya gaib ini nggak bisa dibohongi gitu. Kalau kamu bohong, kamu dapat celaka. Saya nggak mau tanggung jawab. Ya udah Pak, insya Allah Pak. Pokoknya saya ingat lah pesan bapak. Satu lagi katanya, begitu kamu beranjak dari sini, kamu langsung pulang ke rumah, nggak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, apapun halangannya yang bakal kamu dapatin, atau ibaratnya gini lah, cobaan lah gitu kan, ibaratnya cobaan apa aja, kamu nggak boleh berhenti, kamu harus terus jalan sampai ke rumah. Jadi begitu sampai ke rumah, kamu ambil kemenyan gitu kan, kamu bakar kemenyan, kamu
bakar dulu, baca selawat 3 kali. Saya masih ingat tuh, baca selawat 3 kali, terus Al-Fatihah itu 2 kali, terus surat An-Nas itu 2 kali, Al-Ikhlas sekali kata gitu. Nah, kamu niatkan untuk membukanya. Insya Allah kebuka kata gitu. Tapi saya pesan lagi sama kamu. Tapi ingat, jangan kemana-mana, langsung pulang. Siapa? Nah, kalau nggak salah kita berangkat dari sana itu jam 3 sore. Nah, begitu turun pulang, saya langsung pokoknya saya udah nganggap bapak kayak bapak saya sendirilah. Iya, dia cuma gitu aja. Iya, kamu pulang aja yang benar. Tapi ingat, nanti syarat-syaratnya bapak sampaikan. Kita via telepon aja. Oke lah pak. Jadi begitu pas pulang, pokoknya malah semua buru-buru pulang. Si Heri nyeletuk. Den, kita mampir dulu lah, pamitan sama orang tua. Soalnya kan kita di rumah, masa nggak kasih tahu langsung pulang? Oh iya, sampai saking senangnya tadi langsung mau pengen pulang aja, nggak ingat lagi nih orang tuanya si Heri ya kan. Nah begitu nyampe langsung pamitan lah, kita ditanya apa, pokok dalam hati ini nggak mau cerita. Nggak ada pak, kita pulang aja. Oh ya udahlah, hati-hati ya, pulang nanti kalau udah nyampe Jambi kabarin. Oh iya pak. Nah kebetulan hari itu si Heri dia bilang sama si Ridwan, kamu aja yang bawa mobil, saya pengen itu di belakang aja santai. Nah saya di sebelahnya, di sebelah sopir, di bangku depan. Kebetulan yang kita bawa itu mobil Innova. Jadi perjalanan mulai jalan jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 kita berhenti. Nah disitulah mulai lupa diri. Nah pengaruh tadi mulai datang, kita lupa dengan perjanjian bahwa kita nggak boleh berhenti, nggak boleh macam-macam. Nah nyampe di situ nyeletuklah si Heri dari belakang. Den, di depan ada kafe Den, tempat karaoke banyak cewek-cewek. Wah di situ awalnya di situ. Nah boleh juga tuh ya kan, buat ya nyanyi-nyanyi lah dikit-dikit ya kan. Terus si ini bilang si Ridwan pun ngomong, iya Den, capek Den, pengen istirahat lah, paling enggak kita nyanyi, minum-minum dulu lah, minum bir kayak apa. Waktu itu ya namanya kita masih apalah gitu kan. Wah boleh lah kalau gitu. Nah begitu kita nyampe ke lokasi, turunlah kita. Turun tiba-tiba datanglah kayak premannya lah di sono ya kan. Nah anehnya tadi ya kan, itu tempat karaoke itu, jadi tempat karaoke itu banyak orang datang banyak. Nah kita ini kan orang baru, tiba-tiba datang orang, begitu melihat saya itu langsung gimana gitu, kayak udah kenal lama gitu. Oi bang, kita kaget kan, padahal kita orang baru. Oi bang, ayo bang, udah lama gak ketemu bang. Jadi kaget, jadi orang-orang di situ pada gimana, pada tunduk gitu, kayak lihat apa gitu kan. Padahal kita bengong, lu sering kesini? Wah baru kali ini Dan, cuma tahu informasi aja. Itu abang kayaknya akrab banget sama kita. Nah itu barang saya bawa, saya kantongin. Saya waktu itu ya saya kalau jalan tuh dari dulu tuh suka pakai tas pinggang itu. Nah yang kecil itu, jadi handphone, dompet semua taruh di sini. Nah saya ingat tuh itu barang saya taruh di sini. Nah begitu itu saya mulai agak heran. Yang lebih heran lagi, tiba-tiba itu semua perempuan yang nyanyi itu pada nongkrong di tempat kita duduk, pada sok kenal semua, pada datang dekat. Nah di situ mulai lupa diri kita, ya namanya laki-laki ya kan, laki-laki didekatin perempuan ya kan. Yang lebih ngeri lagi, tiba-tiba di salah satu perempuan itu ada yang punya suami. Nah yang punya itu perempuan sampai suaminya datang nggak mau pulang, sampai nggak mau pulang pada nempel. Jadi yang dekat saya itu semua perempuan, sampai si Heri sama si Ridwan itu iri gitu. Kok dapat yang cakep-cakep sama lo, yang jelek sama gua kata gitu kan. Nah itu sampai mbak itu suaminya jemput dia nggak mau pulang, masih mau di situ. Nah disitulah saya yang merasa, oh iya ini benar, berarti apa yang saya niatin tuh nyampe gitu kan. Nah yang lebih herannya lagi, jadi waktu saya berhenti itu saya sempat ngambil uang, sisa uang di kantong itu kalau nggak salah 1 juta. 1 juta itu saya taruh di kantong ya kan.
Nah saya duduk nih, udah nih nyanyi kita kan, nyanyi masih sawer gitu kan, sawer ya kan, nyanyi minum nih rame-rame. Jadi preman-preman situ tuh pada jagain kita, padahal kita bukan siapa-siapa. Ya namanya manusia ya kan, manusia kan ada hilapnya kan. Ini ya cukup lah pengalaman ini, pengalaman buat diri saya pribadi ya kan, masa lalu yang kelam gitu kan. Terus si Heri bilang, ayo dong kita pulang, udah malam nih, udah ini ntar kita nggak keburu. Nah si Ridwan pun juga, ayolah kita pulang aja. Nah itu si perempuan itu nggak mau ditinggal gitu kan. Nah udah akhirnya saya kasih uang itu kan, kasih uang. Saya ingat nih uang di kantong itu 1 juta. Jadi udah bayar minuman, udah kasih orang-orang itu, pulang nih. Nah pulang tapi dalam hati tuh, oh berarti bener nih barang yang saya bawa ini khasiatnya bagus. Tapi kan sebaliknya kita udah ngelanggar dari peraturan itu, nggak boleh dibawa kemana-mana lagi, langsung pulang gitu kan. Udah dah. Nah kita pulang naik mobil. Pas naik mobil itu kita jalan. Nah, jalan. Jadi udah mau masuk Jambi itu tiba-tiba ada razia. Nah sedangkan ini mobil rental ya kan. Si Ridwan ini nggak punya SIM ya kan. Kita cuma bawa STNK doang. Nah pas razia itu saya masih ingat itu, saya duduk di depan ya kan. Semua kendaraan itu diberhentiin. Semua diberhentiin. Nah tiba-tiba saya itu refleks aja ngomong, udah buka aja kacanya, buka kaca ya kan, pas udah lewatin aja, pas disamperin itu, om, oh iya silakan, tuh itu yang lebih aneh lagi, yang lain pada diberhentiin, diperiksa, kita disuruh jalan gara-gara buka kaca. Terus saya negor, om, oh iya silakan kata gitu. Nah di situ kita langsung gas, udah nggak usah pikirin lagi, kita langsung jalan. Nah jalan, pas pagi kita udah nyampe. Nah begitu nyampe itu jadi karena capek, mungkin kecapean kali ya kan. Terus reaksi apa juga ibaratnya udah lelah 3 hari itu nggak tidur nyenyak ya kan. Jadi si Ridwan ngomong, udah kita berhenti aja istirahat di jalan kata gitu. Kenapa? Kita istirahat aja, capek kata gitu kan. Nah jadi mobil kita itu parkirnya itu di pinggir jalan. Kalau rambu-rambunya itu udah ngelanggar rambu-rambu, nggak ke tengah nggak ke pinggir. Jadi nggak terlalu ke tengah sih, tapi udah makan jalan gitu, nggak harus ke pinggir itu, sebenarnya harus ke pinggir kan, jadi tengah gini. Nah pas kita istirahat itu kira-kira 1 jam lah kita istirahat, tidur pulas nih, tapi saya itu antara tidur enggak, masih itulah agak-agak sadar lah gitu kan, tapi mata merem. Tiba-tiba suara teriakan, wah gitu kan, wah suara motor jatuh. Nah kita kaget kan, mobil kita ditabrak. Ternyata apa? Si orang motor itu udah, kita keluar nih kan, keluar, tolongin bapak itu kan. Pak, kenapa pak? Enggak, tadi saya lihat ini mobil nggak ada kata gitu. Kok tiba-tiba ada mobil kata gitu. Maka saya ngindar, tiba-tiba ada mobil kata gitu. Kok ada mobil di sini gitu. Padahal saya lihat dari jauh ini nggak ada mobil kata gitu. Kan kalau pagi itu kan sepi kan. Iya. Namanya orang belum lalu lintas, belum terlalu rame, namanya jalan lintas kan. Jalan lintas paling 1, 2, 3. Tapi kenapa? Tiba-tiba kok ada mobil gitu kan. Oh yaudah pak, bapak nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma lecet-lecet ya. Udahlah pak, pulang aja pak. Iya pak, kalau nggak istirahat aja. Nggak, saya lanjut aja perjalanan, nggak apa-apa, cuma lecet-lecet aja. Cuma saya nggak habis pikir mas. Tadi saya lihat dari jauh nggak ada mobil gitu. Makanya saya biasa aja, tiba-tiba pas dekat ada mobil kata gitu. Kaget saya kata ya. Yaudah. Nah saya udahlah, kita langsung pulang nih, kayaknya petanda nggak baik nih. Yaudah. Nah terus kita pulang lah, ya paling dari situ perjalanan 2 jam lah, 2 jam nyampe ke rumah. Begitu nyampe ya kan, kita mandi dulu kan, mandi istirahat. Si Ridwan, si Heri masih ngikut ke rumah saya. Saya waktu itu saksinya ada, istri saya ada, anak saya masih kecil ya, istri saya ada. Dari mana bang? Oh ini saya ini dapat barang gitu kan, saya ceritain kan. Oh iya. Nah tapi syaratnya itu cari kemenyan. Kebetulan waktu itu kemenyan nggak ada di rumah kan, ya kita nggak ada simpan lah gitu kan. Cobalah kita ke pasar dulu lah. Nah waktu itu si Ridwan kalau nggak salah, coba deh tolong lu ke pasar deh cari kemenyan. Yang mana aja, kemenyan apa aja buat kita buka ini. Nah si Ridwan itu pergi ke pasar. Nah habis dari situ dia pulang, udah bawa
Nah, saya masih ingat itu kejadian itu, saya masih ingat, betul-betul ingat. Kita duduk di ruang tamu itu, duduk, menyan itu ditaruh di rokok, dibakar ya sesuai yang dikasih tahu sama bapak itu tadi. Dibaca selawat 3 kali, terus Al-Fatihahnya 3 kali, ya kita ikutin semua prosedurnya ya kan. Nah, salahnya saya tadi, saya lupanya itu tadi, tiba-tiba saya ambil pisau, saya potong benangnya. Bayangkan yang terjadi apa. Itu benang dipotong pakai pisau yang tajam, nggak mempan. Sama sekali nggak bisa dipotong benangnya, nggak bisa putus sama sekali. Nah, di situ kita bingung. Kok nggak mau ya? Dibuka-buka nggak mau, dipotong nggak mau. Udahlah, telepon aja bapak itu. Teleponlah si bapak itu. Bapak itu kita nelpon. Assalamualaikum Pak. Oh ya, udah nyampe Jambi ya Den? Udah Pak. Pak, ini Pak, gimana Pak cara bukanya? Nah, itu katanya kan. Makanya dibukanya jangan pakai pisau. Padahal nggak ada tahu, dia nggak kita kasih tahu kita buka pakai pisau. Nggak mau, nggak bakalan bisa dibuka katanya gitu. Percaya deh. Benangnya itu buka satu-satu, buka pelan-pelan dengan lembut, jangan terburu-buru. Oh iya Pak. Nah, belum selesai bapak itu ngomong, udah dimatikan sama saya, saking kan mau buru-buru, nggak sabaran. Nah, pas begitu dibuka, yang terjadi, dibuka, tak, zong. Benda yang ada di dalam itu nggak ada sama sekali. Kita langsung lemas, langsung, wah, kok bisa gini ya? Padahal ada. Oh iya, coba lihat videonya. Bukalah si HP ini tadi ya kan, buka si HP. Nah, waktu saya ngeluarin HP itu tadi, ngeluarin uang, itu uang 1 juta itu full, nggak kemana-mana, masih utuh sama sekali. Begitu buka HP kok, di HP kok nggak ada foto yang di sana, video yang di sana. Waktu masukkan benda itu ke jeruk itu di videoin nggak ada. Lemas semua, habis semua harapan. Langsung kita diam. Kira-kira ya lama lah, 1 jam lebih lah kita melamun aja bertiga, main lihat-lihatan aja. Liatin kemana ya, kok bisa hilang ya. Oh iya ya, kita udah melanggar, kita udah nggak ini, nggak, udah ngelanggar lah pokoknya, udah nggak sesuai dengan harapan. Kan kita kan nggak boleh berhenti, kita malah berhenti, malah karaokean, malah apa lagi. Mungkin ini, ya udah kita telepon aja bapak itu. Telepon, begitu nelpon bapak itu nggak diangkat-angkat sama bapak itu, mungkin marah atau apa ya kan. Mungkin dia istirahat atau apa. Nggak diangkat kan, diam. Terus kira-kira 5 menit tiba-tiba SMS HP bunyi. Tididididididid. Buka, nah bapak itu ketawa. Hahaha kata gitu. Lah, kok ketawa? Telepon nggak diangkat lagi. Kok nggak diangkat sih bapak? Ngapain ya dah? Terus saya taruh HP, nggak lama masuk SMS lagi. Itulah akibat keserakahan kamu, akibat kesombongan kamu, akibat melanggar apa yang saya ucapkan. Itulah yang terjadi. Barang itu kembali lagi. Barang itu nggak mau ngikut. Karena apa? Kamu udah ngelanggar. Saya suruh kamu pulang, kamu nggak pulang. Nah, itulah yang terjadi. Nggak lama saya telepon, diangkat sama bapak itu ketawa. Nah, bapak baru mau ngomong. Kamu sebenarnya begitu kamu dapat benda itu, malam besoknya kamu datang lagi ke sana, terus kamu bawa kepala kambing buat sesajen di sana, buat barang itu biar bisa ngikut sama kamu. Nah, disitulah kita jadi gimana gitu kan, merasa kecewa ada, sedih ada, nyesal pun ada. Jadi Pak, gimana Pak? Ya udah, kamu udah ngelanggar perjanjian. Nah, itulah namanya perjanjian gaib. Jadi sesuatu yang gaib itu nggak bisa dibodohin, karena mereka nggak tahu yang namanya tipu daya itu nggak ada. Yang ada apa yang diceritakan itulah yang terjadi gitu. Wah, berarti ini pelajaran buat kita. Makanya bapak itu bilang itulah pelajaran buat kamu, karena dari awal itu kamu itu udah menyombongkan diri. Begitu kamu dapat udah nggak sabar, sedangkan sebenarnya itu jodohnya kamu. Karena nggak sabarnya kamu tadi, karena kamu lupa akan apa yang kamu ucapkan tadi, itulah gaibnya. Nah, nggak lama mulailah kejadian aneh pun terjadi, ya kan. Setiap saya tidur malam itu didatangin makhluk yang
badannya seperti badannya manusia, kepalanya kambing. Tiap malam datang gangguin saya, sampai saya dekat sama anak pun anak nangis teriak-teriak, nggak bisa ngapain. Pokoknya saya dekat dia nangis, saya dekat dia nangis. Setiap malam saya didatangin terus, didatangin, sampai akhirnya saya telepon bapak itu, Pak tolong gimana Pak cara, nggak bisa katanya, itu udah hukuman buat kamu katanya, kamu udah ngelanggar perjanjian katanya gitu. Itulah perjanjian gaib, kamu udah ngelanggar, nggak bisa diobatin. Sekarang kalau kamu mau berobat, cobalah cari orang lain. Nah dari situ saya pulang, saya kembali, saya bertanya sama bapak, saya bercerita tentang ini. Makanya bapak nasihatin saya, dan mulai saat ini, detik ini, udah tinggalkan hal-hal yang kayak gitu. Itu hal-hal yang nggak baik buat diri kamu kayak gitu. Cukuplah kita percaya sama Allah kayak gitu. Karena semua itu adalah kehendak Allah. Allah itu maha adil. Kamu minta apapun dikasih sama Allah. Nah itu ujian buat kamu, itu cobaan buat kamu. Nah sekarang kamu mandi, bersih-bersih, terus sholat, minta sama Allah agar minta disembuhkan. Nah setelah itu saya datang, saya mandi, terus dimandiin lah sama bapak, dimandiin kembang lah sama dia, dimandiin, dibuang semua apa yang bapak kita. Iya, dimandiin sama bapak. Nah dimandiin kembang sama dia. Nah setelah itu malam saya tidur, alhamdulillah, mimpi jelek pun nggak ada lagi, didatangin itu nggak ada lagi. Nah itu itulah yang bisa saya ceritakan, pengalaman misteri yang saya alamin. Hal itu sampai sekarang melekat di dalam pikiran saya, di ingatan saya, dan sampai sekarang pun saya nggak bisa lupa kejadian aneh itu yang benar-benar nyata, yang nggak masuk akal tapi nyata. Nah, dari situ saya belajar. Nah mulailah saya belajar, mulai menjalani ketauhidan lah, ibaratnya saya hijrah dari hal-hal yang kayak gitu. Saya udah nggak percaya lagi, saya cuma percaya sama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang hal-hal yang seperti itu sudah saya tinggalin. Nah kembalilah kehidupan jalan yang lurus dah sekarang, alhamdulillah. Nah teman-teman, begitulah cerita yang disampaikan oleh abang saya, cerita yang membuat saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Jujur saya pribadi, adiknya aja tuh baru kali ini mendengar kisah ini. Cerita yang menurut saya sangat menarik ya, yang membuat saya secara pribadi pun juga merasa seperti wow gitu. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman juga yang lain yang belum mensubscribe channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya teman-teman nanti apabila saya mengupload video terbaru saya, kalian mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semuanya. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.